Selamat siang. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberi kesehatan dan saya masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas video yang telah diberikan Bapak Prakaring saya, yaitu tugas membuat video tentang review tentang aplikasi-aplikasi yang telah saya buat, yaitu aplikasi pembuat aplikasi juga. Untuk aplikasi yang pertama adalah Flutter. Kelebihan dari aplikasi ini adalah antara lain, kelebihan yang pertama adalah cross-platform development, yang kedua UI yang menarik dan dapat dikustomisasi, ketiga performa tinggi, keempat hot reload, kelima dokumentasi yang baik dan komunitas yang aktif, dan yang terakhir adalah bahasa pemrograman Dart yang mudah dipelajari. Untuk kekurangan dari aplikasi ini adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ukuran aplikasi yang besar, bahasa pemrograman Dart yang relatif baru, keterbatasan fitur dari library, dependensi pada Google, kurangnya pengalaman pengembang. Untuk aplikasi berikutnya adalah aplikasi WooCommerce. Kelebihan dari aplikasi ini adalah antara lain sebagai berikut. Kelebihan yang pertama adalah gratis open source, kedua integrasi sempurna dengan WordPress, ketiga fleksibel dan dapat dikustomisasi, keempat dukungan metode pembayaran yang luas, kemudian mudah digunakan atau setelah mempelajari WordPress, kemudian komunitas yang besar dan support. Untuk kekurangan dari aplikasi ini adalah membutuhkan keahlian teknis hanya untuk WordPress, potensi loading yang lambat, membutuhkan hosting yang kuat, dan pengunggahan produk manual. Untuk aplikasi berikutnya adalah aplikasi App Master. Untuk kelebihan dari App Master ini adalah antara lain, yang pertama adalah no code atau low code development, yang kedua cross-platform development, yang ketiga UI yang mudah digunakan, yang keempat fungsionalitas lanjutan, kelima integrasi pihak ketiga. Dan untuk kekurangan dari aplikasi ini adalah potensi keterbatasan performa, ketergantungan pada platform, kurangnya kontrol kode sumber, atau tergantung pada rencana. Dan aplikasi berikutnya adalah aplikasi WebViewer. Untuk kelebihan dari aplikasi ini adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah keintegrasi konten web dan fungsionalitas tambahan. Untuk kekurangan dari aplikasi ini adalah keamanan, kinerja, kompatibilitas. Untuk aplikasi berikutnya adalah aplikasi MobEasy. Kelebihan dari aplikasi ini adalah aplikasi ini gratis dan dapat digunakan tanpa memiliki pengalaman coding. Untuk kekurangannya adalah aplikasi ini tidak dapat berjalan jika tidak terkoneksi ke dalam internet. Nah, untuk aplikasi berikutnya adalah delivery. Kelebihan dari aplikasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kenyamanan, kedua jangkauan luas, ketiga efisiensi, keempat pelacakan. Untuk kekurangannya adalah biaya, kerusakan barang, waktu pengiriman, dan ketergantungan pada kurir. Untuk aplikasi yang berikutnya adalah aplikasi Easy App. Untuk kelebihan dari aplikasi ini adalah yang pertama adalah aplikasi ini mudah digunakan dan juga gratis. Untuk kekurangannya adalah aplikasi ini tidak dapat dipublish atau dikirim ke toko aplikasi. Untuk aplikasi yang berikutnya adalah aplikasi APK Creator. Untuk kelebihan dari aplikasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemudahan pengguna, yang kedua, hemat biaya, yang ketiga, waktu pengembangan yang singkat, keempat,
prototyping cepat, dan yang kelima aksesibilitas. Kekurangan dari aplikasi ini adalah kustomisasi terbatas, ketergantungan pada platform, keamanan, skabilitas, kualitas kode, dan fitur lanjutan. Aplikasi berikutnya adalah aplikasi Buildfire. Untuk kelebihan dari aplikasi ini adalah kelebihan yang pertama adalah sistem kepercayaan yang kuat, yang kedua struktur sosial yang terorganisir, yang ketiga arsitektur tradisional yang unik, dan yang keempat adalah sejarah dan asal-usul yang kaya. Kekurangan dari aplikasi ini adalah pengalaman yang panjang dan harus berbayar. Untuk aplikasi berikutnya adalah aplikasi IG Naps. Kelebihan dari aplikasi ini adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah kemudahan penggunaan, harga terjangkau, cepat dan efisien, publikasi mudah, distribusi yang luas, fitur tambahan, dukungan bahasa, dan trial gratis. Untuk kekurangan dari aplikasi ini adalah kustomisasi terbatas, ketergantungan pada platform, keamanan, skabilitas, biaya berlangganan, dan keterbatasan fitur pada paket gratis. Dan untuk aplikasi yang berikutnya adalah aplikasi Stripe. Untuk kelebihan dari aplikasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kemudahan penggunaan, aksesibilitas, kreativitas, pengujian cepat, dan komunitas. Untuk kekurangan dari aplikasi ini adalah kustomisasi terbatas, keterbatasan grafik, ketergantungan pada platform, potensi bug dan masalah teknisi. Untuk aplikasi yang berikutnya adalah App Builder. Untuk kelebihan dari App Builder ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemudahan penggunaan, pengembangan cepat, biaya yang lebih rendah, aksesibilitas, distribusi yang mudah. Dan untuk kekurangan dari aplikasi ini adalah kustomisasi terbatas, ketergantungan pada platform, kualitas kode, fitur terbatas, dan keamanan. Untuk aplikasi berikutnya adalah aplikasi RPA atau Konflik Pulsa. Untuk kelebihan dari aplikasi ini adalah memanfaatkan pulsa yang tidak terpakai, kemudahan transaksi, rate yang kompetitif, dan fleksibilitas. Kekurangan dari aplikasi ini adalah potensi penipuan, biaya tambahan, dan keterbatasan provider dan nominal. Dan untuk aplikasi yang selanjutnya adalah App Studio. Kelebihan dari aplikasi ini adalah kemudahan pengguna, pengembangan cepat, biaya yang relatif rendah, aksesibilitas, dan template dan fitur yang tersedia. Kekurangan dari aplikasi ini adalah kustomisasi terbatas, ketergantungan pada platform, skabilitas, keamanan, dan fitur terbatas. Kemudian aplikasi berikutnya adalah link operasi. Kelebihan dari aplikasi ini adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah dinamis, kedua penyimpanan dan penghapusan yang efisien, ketiga memori yang fleksibel, yang keempat implementasi struktur data lain. Untuk kekurangan dari aplikasi ini adalah akses random yang lambat, penggunaan memori ekstra, kompleksitas implementasi, dan traversal yang diperlukan untuk operasi tertentu. Untuk aplikasi berikutnya adalah Indo Invite. Kelebihan dari aplikasi Indo Invite ini adalah kemudahan pada pengguna, beragam pilihan tema, pelayanan ramah dan responsif. Untuk kekurangan dari aplikasi ini adalah informasi terbatas, ketergantungan pada platform, uji coba terbatas. Dan aplikasi berikutnya adalah aplikasi. Kelebihan dari aplikasi App My Site adalah sebagai berikut. Kelebihan yang pertama adalah kemudahan pengguna, pengembangan cepat, biaya yang relatif rendah, dan aksesibilitas.
Dan untuk kekurangan dari aplikasi ini adalah kustomisasi terbatas, ketergantungan pada platform, skabilitas, dan fitur terbatas, dan juga keamanan. Untuk aplikasi yang berikutnya adalah aplikasi Juggle ID. Aplikasi Juggle ID ini memiliki kelebihan antara lain sebagai berikut. Kelebihan yang pertama adalah kemudahan pengguna, harga yang relatif terjangkau, dan fitur tambahan. Untuk kekurangan dari aplikasi ini adalah kustomisasi terbatas, skabilitas, keamanan, dukungan, dan ketergantungan pada platform. Sekian dari video saya tentang review aplikasi-aplikasi yang sebelumnya saya gunakan. Terima kasih telah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan juga subscribe video ini. Sampai berjumpa di video tutorial atau video ulasan berikutnya. Bye-bye.